Ini ini Miss Riko lagi ya. Malisa ada tadi ya? Ada. Ada. Fania? Hadir, Ma'am. Herdina? Herdina ada? Gak ada ya Herdina? Herdina? Jaringan kayaknya tuh, Miss. Lanjut aja. Umam? Umam Hafiz. Hadir, Miss. Jadari Ahmad. Hadir. Karin Tiara. Hadir, Miss. Khairunisa Balkis. Khairun. Di ke kamar mandi, Miss. Adib. Hadir, Miss. Azani Fajri. Hadir. Ada Azani Fajri. Hadir. Mulia. Hadir, Miss. Nurul Willy. Nurul Willy. Putri Nami. Hadir, Miss. Ramadhani Syaputra. Hadir, Miss. Raudatul Sasabila. Gak ada Raudatul. Rindang Kirana. Hadir, Miss. Siana Zua. Hadir, Miss. Iva. Hadir, Miss. Syahwina. Hadir, Miss. Triwira. Triwira. Gak ada ya Triwira. Trisha. Hadir, Miss. Zahra. Hadir, Miss. Zalfa. Hadir, Ma'am. Ma'am, itu Rodatul, dia lagi sakit perut ke WC. Tapi dia hadir kan nanti? Raudatul. Dia tadi masuk kayaknya. Tadi masuk di awal. Habis itu ke kamar mandi, dia sakit perut. Zalfa. Zalfa ada? Ada. Syafira. Miss. Khairunisa Balkis nggak ada ya? Di sini kamar mandi dia, Miss. Tadi ada yang masuk. Oke, hari ini sama Miss dulu ya. Ini Miss nge-record, nanti bakalan Miss masukin ke YouTube. Jadi tolong partisipasinya ya. Iya, Miss. Kita lanjut materi yang kemarin lagi ya. Ini sudah ngirim di Google Classroom nih. Ada yang ngebaca-baca lagi nggak? Belum, Ma'am. Belum, Miss. Nah, kemarin kita sampai mana ya? Sampai sini. Ya. Iya, Miss. Masih belum. Nah, kalau misalnya kita lanjut dulu yang sampai yang yang antara perbedaan relatif clause ini sudah paham? Atau ada yang mau bertanya lagi?
Terus. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi yang relatif close antara perbedaan tiga ini, ada nggak yang mau ditanyain? Masih bingung atau gimana? Perbedaannya aja dulu. Udah paham perbedaan who, which, dan whose? Lebih banyak kasih contoh aja. Dipahamnya kalau kasih contoh, Miss. Langsung contoh, oke. Yang who. Nah, yang who ini dia khusus untuk menggantikan subjek. Kalau who. Jadi kalau misalnya kalian mau menggantikan subjek di sebuah kalimat, kalian menggunakan who. Kalau misalnya dia mau menggantikan si objek, tapi dia people juga, kita bukan menggunakan who lagi, tapi beda lagi. Jadi who ini khusus untuk people yang untuk menggantikan si subjek. Contohnya aja di contoh yang pertama, ini the man. The man ini sama he kan ini tujuannya sama nih. He ini tujuannya untuk the man, dan the man tujuannya itu untuk si he, sama itunya. Jadi makanya kita menggunakan si who. Dan contoh yang kedua ini, I like the girl. Si ini kan mengarah kepada the girl. Makanya si-nya kita hapuskan dan kita ganti conjunction-nya who. Dan kalau kita ingin menggantikan si subjek, kita harus perhatikan banget setelah conjunction itu, kita harus setelah conjunction who ini, kita harus memasukkan, harus disertai dengan verb. Itu yang harus diingat ya. Nah, yang untuk yang contoh ketiga ini, kemarin udah dijawab belum ya? Udah. Belum. Belum. Belum selesai. Belum selesai. Main contoh yang pertama, contoh yang kedua deh, kita lihat. Ini yang sama, tujuannya yang mana nih? Yang the girl sama si kan? Iya. Iya, Miss. Nah, setelah kita masukin si who di sini, kan ini ada verb juga. Nah, coba kita buat di contoh yang ketiga ini. Gimana di yang contoh ketiga ini? Gimana cara kita mengcombine-nya? We see. Iya, man. Man sama he-nya dihapus. Man sama he, dua-duanya dihapus. Bukan, maksudnya salah satu dihapus. Salah He-nya satunya. Kenapa dihapus? karena udah mengarah ke arah yang sama. Tujuannya sama. Karena mengarah ke arah yang sama. Jadi gimana? Iya gitu. Komennya ditulis. Iya. Tulis. Iya. We see a man. Selanjutnya. Who eats a fish. Who eats. Nah, setelah conjunction connector who ini, kita harus perhatikan banget, kita harus memasukkan si verb setelahnya. A fish. Gampang kan? Nggak sulit kan? Insya Allah. Yang untuk who ini penggunaannya udah paham belum? Allah, Miss. Insya Udah, Allah. Miss. Insya Allah udah. Lanjut lagi nih. Nah, Udah paham? Jadi who ini untuk people ya, untuk person. Nah, untuk selain person kita gunakan si which. Nah, di antara dua contoh ini,
Apa sih perbedaan yang ada di antara dua ini? Coba lihat di dua clause ini. Apa yang membedakan keduanya? Yang kedua subjeknya ada 2. Yang sebelah kanan. Subjeknya ada 2. Nah, untuk yang contoh yang pertama ini menggantikan, dia sama-sama Cat. menggantikan. Cat. Yang dihapuskan apa ini yang di sini yang di contoh yang pertama? It. It. It di sini apa fungsinya di clause ini? Untuk merujuk ke cat. Subjek. Subjek. Nah, kalau it di sini fungsinya sebagai apa nih posisinya? Cek. Sebagai? Objek. Nah, jadi perbedaannya itu ya. Kalau who tadi kita hanya menggunakan untuk mengganti subjek. Tapi kalau which kita menggantikan untuk subjek dan objek juga. Jadi bisa gunakan untuk mengganti si objek dan bisa untuk mengganti si subjek. Ini contoh yang pertama itu untuk penggunaannya pengganti dari si subjek dan yang kedua itu untuk yang penggantian yang objek. Ini kan sama-sama it dan sama-sama cat. Tapi dari posisinya saja udah berbeda kan. Yang ini untuk si subjek dan ini untuk yang objek. Coba baca dulu yang contoh yang pertama ini. Gimana? Coba di bahasa Indonesiain dulu yang clause, yang main clause dan sub clause-nya. Kami melihat seekor kucing. Ya, seekor kucing. Itu memakan sebuah ikan. Ikan. Jadi kita mau mengcombine dua clause ini. Kita mau mengcombine ini, tetapi kan it ini menceritakan tentang cat dan cat itu menceritakan tentang it ini. Makanya kita memasukkan si konektor si which untuk menggabungkan dua clause ini. Paham nggak? Paham, Nis. Masih ada yang lihat menggeleng tadi. Ada kelihatan ada yang menggeleng tadi. Risha, Tanazwa turunkan kameranya. Devi, kameranya kelihatan mukanya. Mania turunkan sedikit lagi kameranya. Caca udah ngerti, Ca? Harusnya menggeleng mereka lihat. Risha, harusnya menggeleng mereka lihat. Gak ada, Mam. I saw you. Kayak gini, tapi lagi miring. Masa iya? Dea, ngerti Dea? Mulia? Kok tiba-tiba lupa, kita nggak sempat. Gimana ini? Untuk contoh yang pertama udah paham belum apa? Gimana peletakannya? Kan yang untuk yang contoh pertama ini untuk menggantikan subjek. Nah, untuk yang kedua itu menggantikan si objek. Coba artikan yang kalimat yang kedua. Gimana? Melihat seekor kucing. Gimana? Yang ini yang I see a cat. Coba yang belum kita combine, diartiin dulu. Yang main clause dan sub clause-nya. Saya melihat seekor kucing. Melihat seekor kucing. Saudara perempuan saya Menjaganya. Lihat, Menjaganya. jaga, ya menjaganya, menjaganya. Di sini kan menjaganya si kucing, si cat. Makanya dia posisinya sebagai si
objek. Nah, dari kalimat yang pertama ini dan yang kalimat yang kedua, ini kan posisinya berbeda. Yang satu untuk subjek, yang satu untuk objek. Kalau misalnya kalian dikasih pertanyaan nanti, bisa nggak jawabnya? Perbedaan who sama which aja dulu. Gimana? Masih bingung, Miss. Bingung? Iya. Jadi itu intinya gini, kalau si who itu identik dengan people, orang pokoknya, person. Nah, kalau untuk yang non people-nya, non person-nya, kita gunakan si which. Misalnya cat, bag, house, nah kita gunakan si which. Gitu perbedaannya. Kalau yang untuk si subjek dan objek tadi itu hanya perbedaan kalimat saja. Tapi intinya kalian harus perhatikan itu, ini it-nya nih untuk si person atau untuk si animals. Kalau misalnya untuk person kita gunakan si who. Tapi kalau misalnya animal atau things kita gunakan which. Di sana aja perbedaannya. Kalau who tandanya setelah who itu ada verb, dan kalau si which setelah kita masukkan conjunction si which-nya dia bisa ada subject dan verb, tapi bisa aja dia cuma verb aja gitu. Cuman ya perbedaan cuman di satu person dan satu lagi animal dan things. Sampai sini paham? Paham? Berarti yang which bisa 2 ya, Miss? Iya, bisa 2. Sebenarnya kalau kalau subjek dan objek ini, kalau si which bisa digunakan untuk mengganti keduanya, yang mau subjek mau objek. Tapi kalau who ini untuk mengganti si objek, kita bukan menggunakan who lagi. Ada dia whom, tapi kita nggak bahas. Kita cuma bahas who aja. Makanya dia cuma untuk si subjek. Gitu. Kalau personnya mau menggantikan si objek person, kita gunakan whom, cuman kita kan nggak bahas. Jadi kita fokus ke who menggantikan subjek, dan which bisa menggantikan objek dan subjek. Tuh. Paham? Which itu artinya apa, Miss? Which ini dia tuh pokoknya sesuatu yang menggantikan yang animals, things. Contohnya ini, it. It di sini kan tujuannya untuk dekat nih. Dekat kan bukan person kan, makanya kita gunakan which. Misalnya house kan bukan person, kita gunakan which. Gitu. Kayak komputer kan bukan person, kita gunakan which lagi. Oke, Miss. Perbedaannya hanya di situ, yang who untuk people dan which untuk selain people. Untuk perbedaan who sama which, paham? Paham sih. Ada yang masih bingung nggak, atau ada yang mau ditanyain? Miss, Ya. Kalau contoh di kalimat tanyanya gimana, Miss, yang which? Kalimat tanyanya itu sama aja. Nanti kita ada nih contohnya. Kalimat tanyanya. Dia sama aja, soalnya kita nggak memperhatikan interrogatif, positif, negatif, nggak memperhatikan itu. Cuman yang kita perhatikan itu, dia ini untuk tujuannya menggantikan si siapa, gitu. Dia kan ini relative clause ini lebih, kalau bahasa Indonesianya itu yang. Contohnya ini, yang we see cat, kami melihat kucing yang memakan ikan. Tuh. Gunanya tuh untuk konektor gitu loh. Jadi kalau bahasa Indonesianya kita menggunakan yang, tapi kalau di bahasa Inggris kita menggunakan banyak who, which, whose. Kata hubung kan, Miss? Oke, Miss. Tapi kita menggantikannya itu yang di subclause-nya. Subclause yang kita ganti. Jadi kalau misalnya kalian besok ada tes writing gitu,
Kalian nggak bisa dong menulis we see a cat, titik, it is gitu kan. Jadi kayak terlalu bertele-tele gitu. Jadi kita combine supaya lebih simple. Memperjelas dari yang kalimat yang main clause-nya. Gimana untuk yang perbedaan who dan which? Sudah paham? Udah, kita lanjut lagi. Miss, bentar, Miss. Misalnya kan misalnya yang mana ibumu, itu kan pakai which one is your Ibumu. Misalnya yang mana satu ibumu gitu, itu kan pakai which one is your mother gitu. Itu beda lagi. Itu kita bukan untuk si relatif, bukan untuk yang relatif itu. Karena kan relatif ini kita menggabungkan dua clause, si main clause dan si apa? Bukan untuk kalimat tanya. Jadi kita harus paham dulu ini artinya mau which di sini untuk ke siapa gitu. Hanya itu yang diperhatiin. Kalau yang tadi kan the girl, dia menceritakan soal siapa sih gitu kan. The man yang memakai. Nah, kalau yang tadi kan we see a cat yang memakan gitu. Jadi kalau yang tadi untuk person nih, the man, the girl. Nah, kalau yang which ini untuk selain personnya pokoknya. Animals, things. Gimana? Udah paham yang who sama which? Jadi itu kalau misalnya jadi Gimana? Kalimat tanya dia jadi Jauh banget suaranya. Lina coba dideketin lagi. Kan kalau untuk kalimat tanyanya berarti nanti kayak we see a cat which eats a fish, jadi kayak gitu. Ya, begitu. Jadi kita nggak memperhatikan mau interrogatif, negatif. Yang kita perhatikan itu dia ini untuk menggantikan siapa sih gitu. Dia untuk menggantikan apa gitu. Do you understand? Kita lanjut whose lagi ya. Untuk whose ini lumayan harus banyak yang diperhatikan di whose ini karena dia bisa kalau who tadi kan khusus untuk person. Nah, kalau si which bisa selain person. Kalau whose kita bisa menggunakan keduanya, mau person, mau selain person. Tapi yang harus diperhatikan dia ini kepunyaan. Jadi setelah whose tuh ada tandanya itu si noun, harus ada noun-nya. Jadi contoh aja di contoh pertama whose price, whose house gitu. Dia ini kepunyaan yang kayak mine, yours, menggantikan itu. Coba kita lihat yang example yang pertama. Ini its price ini menceritakan tentang siapa? Tujuannya untuk apa? Gantikan jaket. His jacket. Karena ada his di sini, kita gantikan dengan si whose. Dengan whose. Dan whose tadi kan harus disertai dengan noun. Kita sertai noun. Kita menggantikan his jacket di sini. Nah, jadi his jacket menggantikan si whose. Kalau contoh yang kedua, ini apa yang dihapuskan dari contoh yang kedua? His house. Karena kan whose ini untuk kepunyaan. Dan his house ini punya siapa ini his house? Punya the man. Ya. The man, his house. Nah, untuk yang untuk yang ini masih kosong nih. Coba jawab ini.
Gimana contoh yang ketiga? Ada yang bisa jawab nggak ini? Untuk peletakan si whose, kita menggantikan siapa di sini? Gimana, Nak? Menggantikan his novel. His novel. Ya, his novel yang kita gantikan. Coba kita buat kalimat yang sudah di-combine. Seperti apa? Putra. Putra. In pare. Putra in pare. Coba kita tulis dulu ya. Putra in pare. Putra is in pare. Is in. Is in pare. Lalu? Gimana lagi kelanjutannya? Whose novel. Whose-nya ditaruh. Whose-nya setelah ini. Whose. Whose. Whose apa? Coba yang kalimat yang belum kita combine-nya dulu. Putra is in pare. Artinya apa? Putra di pare. Putra di pare. Subclause-nya? Fandi membawa novelnya. Fandi bawa novelnya si Putra. Nah ya, jadi Fandi ini membawa novelnya si Putra. Jadi yang difokuskan di sini, yang mau digantikan itu kan his novel. His novel kan punya si Putra. Jadi kalau misalnya kita combine menggunakan whose, jadinya seperti apa? Ingat ya, setelah whose itu ada noun. Putra whose. Whose novel brings by Fandi. Whose. Whose-nya ditaruh di sini, Putra whose. His novel, Miss. His novel lagi. Kan whose ini gunanya untuk menggantikan si his novel. Jadi kita tuliskan novel aja. Whose novel. Fandi bring. Kelanjutannya? In pare. Pare. In pare. Coba di bahasa Indonesiain kalimat yang sudah kita combine ini. Bagaimana jadinya? Jadi bawa Fandi ke pare. Putra yang Novelnya di bawah Fandi berada di pare. Ngerti, Miss. Nggak paham ya? Nah, contoh tadi kan ini whose ini untuk kepunyaan. Kan kita relative clause ini untuk menggantikan sebagai kalimat penjelas dari si subclause. Contohnya ini, the man was crying. Lelaki itu nangis. His house was on fire. Jadi his house di sini kan kepunyaan nih. His house. His house ini kan menceritakan, his house ini milik siapa? The man kan? His house ini milik the man. Karena di sini sudah dicerit, kita kan mau meng-combine dua kalimat, dua klausa. Dua klausa ini mau kita combine. Nggak mungkin dong kita the man was crying his, jadi nggak bisa nyatu. Makanya kita menggunakan kalimat penghubung, konektor, dan conjunction-nya itu yang si whose ini. Karena dia kepunyaan, kita gunakan si whose. Jadi
the man whose house. Dia setelah whose ini harus ada noun, itu ciri khas. Itu tandanya kalau misalnya whose itu identik dengan diikuti dengan noun, harus diikuti dengan noun. Kalau misalnya dia nggak ada nounnya, berarti kalau misalnya dia person, kita gunakan si who tadi. Karena kan dia bukan kepunyaan. Dia nggak punya siapa-siapa, tapi dia menceritakan tentang si people. Kita gunakan who. Tapi kalau misalnya dia ada kepunyaannya di sini, karena di sini ada his house, kita gunakan si whose, walaupun dia ini people tujuannya. Paham nak? Masih bingung? Coba kasih contoh lagi, Miss. Contoh lagi. Atau kita coba jawab pertanyaan dulu ya, langsung ke contoh soal ini. Langsung ke soal aja. Nah, coba kita coba yang soal yang pertama. Do you know the girl? Coba dilihat dulu dari pertanyaan, dari kalimatnya. Do you know the girl? Bla bla bla. Coba ditebak deh ini untuk kita menggantikannya gunakan si who, which atau whose. Who. Kenapa who? Nah, karena dia ada the girl. Nah, kalau untuk yang soal yang kedua, gimana soal yang kedua coba? The hotel room, bla bla bla, usually have is great. which? Gimana? Which? Kenapa which? Karena ada hotel. Karena kita menceritakan selain person. Makanya kita gunakan which. Yes. Apa ada whose sama which? Kalau who tadi dia harus ada verb, dan kalau which itu bisa aja ada verb atau ada subjek setelah si conjunction-nya. Kalau contoh yang untuk whose, nah coba nomor 3, gimana nomor 3 nih? Who? Who? Kenapa who? Kenapa who? Kenapa who? Coba. Dan karena depannya ada is. Karena itu siapa yang ngejawab tadi? Coba Miss mau satu orang untuk menjawab nomor 3 ini. Siapa yang mau menjawab soal nomor 3? Gimana yang nomor 3? Miss. Siapa? Huma mau menjawab nomor 3? Miss. Kenapa who? Karena setelah itu verb. Selain itu alasannya apa? Dia menggantikan subjek yang person, orang. Ah, iya benar. Gampang kan? Nggak sulit karena yang who sulit. Yang whose, nanti ada nih di antara ini yang jawabannya whose. Coba Humam, karena tadi Humam yang ngejawab, coba Humam mau nomor 4 siapa yang ngejawab lagi Humam? Humam maunya nomor 4 siapa yang jawab? Tadi kan Humam nih yang jawab nomor 3. Nah, memang Miss mau Humam tunjuk satu temannya untuk menjawab nomor 4. Umum yang nunjuk. Hairunisa. Mana Hairunisa? Coba Hairunisa. Gimana Hairunisa? Ma'am, Miss, saya mikir lo.
Pikir dulu. Which kayaknya, Mem. Which Kayaknya. kayaknya. Which. Kenapa which? Whose. Karena dia reverse-nya ke komputer. Komputer tuh noun. Benar. Jadi karena dia komputer, kan non-person, makanya kita gunakan si which. Nah, selanjutnya Herunisa mau siapa lagi yang ngejawab? Nomor 5. Zahra. Zahra. Coba Zahra. Mana Zahra? Who, Miss? Di mana Zahra nomor 5? Pakai who, Miss? Pakai apa? Pakai who. Kenapa who? Karena subjeknya person, terus depannya ada is. Nah, iya. Kita gunakan who. Nah, nomor 6. Zahra mau siapa nih yang jawab? Nami. Nami. Coba Nami mana Nami? Ini Mem, Trinami. Oh, Miss. Coba Nami. Kayaknya. Who. Who? Iya. Kenapa who? Subjeknya itu apa? Orang. Karena subjeknya orang. Iya. Kenapa nggak whose? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi apa, Miss? Whose? Coba lihat lagi. Coba dianalisa lagi yang nomor 6 ini. Kalimatnya coba diartiin dulu deh di bahasa Indonesiain. Oh, whose itu, Miss? Karena setelahnya ada noun. Whose? Ya. Coba kita tulis whose dulu di sini. Coba Nami bahasa Indonesiain dulu ini, nomor 6. Henry is the cook. Henry adalah gimana? Henry adalah apa? Chef. Juru masak lah ya. Juru masak. Juru masak di restoran yang nggak mahal. Gitu artinya? Nggak tahu. Relative clause ini kan kalau di bahasa Indonesia itu kita jadinya yang. Jadi di sini artinya ini yang kita tidak ganti mahal. Yang tidak mahal restorannya? Iya, yang restorannya tidak mahal. Nah, ya, yang restorannya. Jadi yang whose tadi selain dia setelahnya ada noun, kalau di bahasa Indonesia ini tuh jadi yang restorannya. Jadi identik dengan kepunyaan pokoknya. Yang whose tadi. Beda dengan si who. Dia sama-sama menceritakan person nih. Tapi kan dia nggak ada noun-nya setelah si who. Makanya kalau misalnya ada noun kita gunakan si whose gitu. Udah paham bedanya? Udah. Nah, coba Nami mau nomor 7 siapa nih yang jawab? Valisa. Malisa? Valisa. Valisa. Coba Valisa. The woman who lived here before us a romantic novelist. Jadi gunakan apa? Who. Nggak which. Iya. Nggak whose. Whose aja deh. Kok nggak yakin gitu, Valisa? Nggak yakin, Miss. Bingung. Jadi tadi kan udah dijelasin nih, kalau whose itu diiringi dengan noun. Kalau who itu diiringi dengan verb. Nah,
Ini diiringin dengan noun atau dengan verb? Verb. Jadi, nomor 7, the woman Whose. whose. Coba diperhatiin lagi, the woman, bla bla bla. Kita gunakan who atau whose, karena which kan udah nggak mungkin nih, karena dia the woman. Gimana Kalisa? Who atau whose? Whose. Whose. Kenapa whose? Karena diiringin verb. Whose diiringi dengan verb. Atau who, Miss, diiringi sama the woman-nya. Tapi nggak yakin. Oh, nggak yakin? Ini who, ini noun atau verb? Yang live-nya verb. Verb. Nah, kalau verb tadi apa coba? Who atau whose? Whose. Whose, Miss? Iya, whose diiringi dengan verb. Iya, soalnya kan who itu. Kebalik, Valisa. Kok jadi bingung, Miss? Kalau yang who itu diiringi dengan verb. Kalau whose baru noun. Jadi whose ini dia diiringi dengan noun. Dia bisa person dua-duanya. Tapi kalau whose itu kepunyaan. Kalau ini kan nggak mungkin kepunyaan. Kalau yang tadi restoran, ya mungkin lah yang restorannya kepemilikan si Henry gitu. Dia menceritakan si Henry tadi. Kalau yang nomor 7 ini jawabannya who. Coba kenapa jawabannya who? Oh, baru mendengar diiringi sama live-nya tuh jadi subject plus verb gitu, Miss. Jadi di sini kita gunakan who. Karena kan dia nggak ada, dia langsung ke verb, bukan ke noun gitu. Paham bedanya? Paham. Ngerti. Jadi kalau diiringi dengan verb bukan whose ya, tapi who. Iya. Nah, Kalisa mau nomor 8 ini siapa lagi yang ngejawab? Caca. Raudatul Salsabila. Coba Raudatul Salsabila. Caca ya panggilannya? Ya, Miss. Caca. Iya, Miss. Ya, jauh banget suara Caca. Nggak bisa, ininya rusak. Gimana nih Ca nomor 8 Ca? Kita gunakan who, which, atau whose? Whose kayaknya, Miss. Kayaknya. Jangan kayaknya dong. Iya, whose. Kenapa whose? Soalnya dia diiringi dengan noun. Dengan noun? Kok nggak yakin ya? Ini car-nya apa sih? Car itu noun. Noun. Jadi kalau noun tadi apa coba? Whose. Ya, kalau noun itu harus diikuti dahulu si whose. Nah, selanjutnya siapa, Ca? Caca mau ngelempar ke siapa lagi nih nomor 9? Sipa. Siva? Coba Siva. Gimana Siva? Which, Miss. Kenapa which? Karena dia benda, objek. Karena dia non-person. Iya. Nah, kenapa nggak whose aja? Karena dia nggak diiringi sama noun. Ya. Jadi apa tadi?
Which. Coba Siva mau siapa lagi yang ngejawab nomor 10? Fajri, Miss. Fajri. Mana Fajri? Hadir. Gimana Fajri? Nomor Terus. 10 Fajri. I met a woman whose husband worked for the government. Kenapa Hus? Sampingnya noun, husband. Who aja deh. Nggak who aja. Enggak. Whose. Yakin Hus. Yakin. Kok lama ngomong yakinnya? Berapa persen yakinnya? Beberapa. Harus yakin dong. Jadi gimana ini nomor 10? Whose? Whose. Itu kepunyaan. Kepunyaan dari? Woman. Jadi whose nih? Ya mungkin. Coba diartiin dulu Fajri. Di bahasa Indonesiain coba, yang nomor 10. Ketemu dengan perempuan yang suaminya bekerja untuk pemerintahan. Nah, ya. Yang suaminya. Jadi itu ciri khas dari host, dia itu kepemilikan. Jadi Fajri mau nomor 11 siapa lagi yang ngejawab nih Fajri? Dari. Jadari, mana Jadari? The hotel which atau whose? Which atau whose? Which kayaknya. Which? Nggak whose. Coba dulu. Coba dulu. Kok dicoba-coba? Gimana? Which atau Which whose? Which dia. Which? Nggak whose. Whose aja deh. Nggak apa, which aja. Nggak whose aja. Which Coba aja. temennya yang lain bantuin dong ini Jadarinya. Yang lain diem aja nih. Jadarinya kebingungan sendiri. Gimana? Yang nomor 11. Pakai which. Which? Which. Soalnya di hotel, dia barang. Nggak whose. Enggak, soalnya kalau whose kan harus diiringin sama noun. Yang depan verb. Gimana Jadari? Which man? Which. man? Betul which. Ya, Yakin? Udah berapa persen yakinnya sekarang? nggak apa. Udah, which aja. Udah yakin banget nih. Hah? Mana lagi? Coba Jadari, kenapa kita menggunakan which? Karena dia hotel. Setelah which itu kan is itu dia apa ya? Apa ya? Which itu bukan noun gitu. Ya. Jadi karena dia ini menceritakan the hotel, makanya kita gunakan si which, tidak menggunakan si whose, karena nggak ada noun di kalimat ini. Coba Jadari mau siapa lagi yang jawab nomor 12? Yang belum siapa aja? Siapa? Mulia. Mulia. Mana Mulia? Mul. Gimana Mul? Ngantuk Mulia nih. Ngantuk nih. Kok ngantuk? Kan ini jadwalnya pagi bukan sore. Udah mandi belum ya? Belum, masih cuci muka. Lo tadi pagi nggak masuk sama kelas lain? Enggak.
Enggak ya. Jadi ini yang jam pertama ya. Iya. Bangun jam berapa emang Mulia nih? Kok baru bangun tidur? Baru cuci muka lagi. Jam 10. Jam 10. Miss. Coba gimana ini Mul yang nomor 12? Wus. Wus? Kenapa wus? Ya. Kayaknya, Miss. Kayaknya. Kayaknya. Iya. Kok kayaknya nih? Nggak yakin sama jawaban sendiri. Karena ada dia menceritakan seseorang, Miss. Karena dia menceritakan seseorang. Siapa seseorang di sini? Woman. Ya. Nggak hus. Iya kan? Nggak. Hus aja lah nih, Mul. Nggak mau, Miss. Aku jawabanku. Yakin, Bu? Iya, Miss. Jadi ini jawabannya aku ya. Iya. Jadi Mulia mau siapa lagi nih yang ngejawab? Nomor 13. Adip. Mana, siapa Mul? Adip. Mana Adip? Gimana Adip? Gimana Adip? Apa, Miss? Nomor 13. Hus. Ya. Kenapa hus? Sudahnya noun. Nggak hu aja. Atau which kali? No. Jadi apa? Gimana, Dip? The man, bla bla bla. Man whose wallet was stolen is very angry. Whose ya? Ya. Karena dia ada apa? Setelah whose? Noun. Nah, untuk yang perbedaan ketiga ini, udah bisa nggak ngebedain? Gimana yang lain? Coba di-unmute dulu. Insya Allah. Ya Allah. Masih bingung nggak atau ada yang mau ditanyain lagi nih? Gimana? Masih bingung? Enggak, Mem. Ya, Miss. Ini coba yang terakhir, siapa lagi yang jawabnya? Yang terakhir Ramadhani Syaputra. Coba nomor 14. Which? Kenapa dia which? Karena dia itu. Karena dia Selain benda. Selain orang. Depan. Terus depannya is. Karena dia nggak ada disertai dengan noun. Jadi kita gunakan si. Kenapa ini malah ini? Jadi kita gunakan which. Enggak whose. Enggak. Saja deh. Which saja.
Enggak, Hus. Enggak. Yakin nih jawabannya which? Yakin. Jadi kita gunakan si which ya di sini. Ya. Siapa yang nggak ada, Nak? Dapa, Mem. Oh iya, dari awal ya. Dapat dari pagi ada? Enggak, Mem. Ya. Oke guys, thank you for today. Nanti di ini ya. Ya. Silakan ditutup kelasnya sama Kak Felix. Oke guys, that's all for today. Diulang-ulang lagi ya itu materinya, dilihat lagi yang di Google Classroom. Miss sudah ngirim kok. Dah, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.